Adik-adik di rumah, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dengan tema Yesusku pahlawanku. Sekarang kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Matahari Bersinar Terang. Yes. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kami. Kami bangga dan bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami terkhusus anak-anak sekolah minggu. Karena itu Tuhan, di dalam ibadah kami ini kami datang memuji Engkau, kami datang menyembah nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di dalam ibadah kami ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus memuji Engkau, ajar kami untuk terus taat dan setia, mengikut dan mempercayai juga mengimani Engkau sebagai Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih puji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Silang Nabadiai. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada Jumat Agung ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah pertama dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saleleng Ho di Tanoon. Musik. Tuhan Yesus nang rohu bakopo pamai nanang hartanai hagolu
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 6 ayat 4. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu semua adik-adik persiapkan hati, telinga, pikiran, juga Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Kalau sudah dibuka dan sudah ketemu Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat 11, mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa hari ini kita harus beribadah? Hari ini kan hari Jumat. Benar, karena hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di hari Jumat ini, umat Kristiani beribadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung merupakan momen yang penuh makna bagi kita umat Kristiani. Karena pada hari ini kita memperingati peristiwa penyaliban Yesus. Mengapa Yesus Kristus mati disalibkan? Ada yang tahu? Benar, karena Yesus Kristus mau menyelamatkan manusia. Yesus mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib dengan sangat menyedihkan untuk keselamatan
kita umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia diolok-olok, dipukul, diludahi, dicambuk, disiksa, dimahkotai duri, dan dijadikan tontonan bagi banyak orang, bukanlah karena salah dan dosanya. Yesus mau melakukannya hanya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa, yang jauh lebih hebat dan kuat dari Superman, Batman, Boboiboy, Agent Ali yang pernah kalian tonton. Walaupun Yesus tidak memiliki kostum khusus atau pakaian heroik, namun dia adalah pahlawan yang jauh lebih hebat. Yesus adalah pahlawan yang tidak hanya berani, tetapi juga penuh kasih. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Alkitab kita hari ini bercerita setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas, murid yang mengkhianatinya, bersama tentara dan para pemimpin agama. Mereka membawa obor dan senjata untuk menangkap Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak melarikan diri. Yesus malah maju dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Dan Yesus berkata, "Akulah dia." Saat Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan jatuh ke tanah. Nah, itu mau menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa. Tapi Yesus tetap menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Ia tidak melawan, walaupun sebenarnya dia bisa saja. Terus kalau kita perhatikan firman Tuhan itu, di sana juga kita bisa melihat Petrus sempat mengambil pedang dan melukai seorang hamba imam besar. Tetapi Yesus menghentikannya. Kata Yesus, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada aku?" Itu artinya anak-anak Tuhan yang terkasih, Yesus tahu bahwa dia harus menderita dan mati. Karena itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus meskipun tahu dia akan menderita, tetapi dia tidak mundur. Dia tetap menunjukkan kasih dan keteguhan hatinya. Dia tahu bahwa penderitaannya itu akan membawa keselamatan bagi kita dan bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Dia rela menyerahkan dirinya, mati di kayu salib dengan cara yang hina demi keselamatan seluruh umat manusia dalam memenuhi karya keselamatan Allah. Yesus mati menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang tersalib di atas kayu salib itu, karena kitalah yang sering melakukan kejahatan dan dosa. Anak-anak Tuhan yang terkasih, apakah kalian sayang sama Tuhan Yesus? Sayang? Iya, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus membuktikannya. Dengan cara bagaimana kita membuktikan rasa sayang kita pada Tuhan Yesus yang begitu sangat menyayangi kita?
Iya, kita tidak lagi mudah marah-marah. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tidak lagi mudah marah-marah. Kalau temanmu rebut mainanmu, kamu tidak usah langsung marah-marah atau memukul dan merampasnya kembali. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengalah dan berkata baik-baik untuk memintanya kembali. Terus yang kedua, bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus rajin ikut ibadah sekolah minggu dan selalu rajin berdoa. Dan kita harus bangga untuk mengatakan, aku sayang Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Coba semua kita mengatakan, aku sayang Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Iya. Dan yang ketiga, bukti kita sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau ada teman yang jahil, jangan membalasnya. Tetapi kita harus mendoakannya dan tetap bersikap baik padanya. Kita harus selalu mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Karenanya kita pun harus hidup saling mengasihi dan memaafkan. Selamat beribadah Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau rela mati disalibkan untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar kami boleh bertumbuh dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami boleh saling mengasihi kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada kakak-kakak kami, kepada abang kami, dan juga kepada adik kami, dan kepada semua orang yang kami jumpai, agar kami boleh menunjukkan kasih kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami, agar apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di hari Minggu, kita merayakan Paskah. Semua adik-adik jangan lupa bangun pagi, kita akan mencari telur Paskah. Sampai bertemu adik-adik. Bye-bye.